Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayah, shadaqallahul azim. Yang pertama-tama, puja serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin Allah. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, serta kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Andrea Wijaya Kusuma dari kelas 9A. Di sini saya akan kultum yang bertemakan istiqomah. Tapi bukan istiqomah yang saya akan bahas. Karena istiqomah, pasti kalian sudah tahu apa itu istiqomah. Yang saya akan bahas adalah bagaimana cara mempertahankan istiqomah. Minimalnya ada 5 hal yang saya akan bahas atau bisa membantu untuk bisa mempertahankan istiqomah. Karena istiqomah itu tidak mudah karena penuh cobaan dan godaan. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama ini ikhlas dan memahami hakikat kedua kalimat syahadat. Ikhlas dan memahami hakikat kedua kalimat syahadat. Seperti Allah berkalam dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ada seorang ulama salaf, Abu Ali Al-Jurjani, berpesan, jadilah engkau penuntut istiqomah, bukan penuntut karomah. Sesungguhnya dirimu lebih condong untuk mencari karomah, sedangkan Tuhanmu menuntut darimu istiqomah. Jadi jangan berharap karomah jika tidak istiqomah, karena sesungguhnya istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Jemaah yang dimuliakan Allah, langsung saja yang kedua ini, sedang-sedang dan tidak berlebihan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal ada masa giat dan di situ ada masa jeda. Siapa yang jedanya kepada bid'ah, maka dia sesat. Dan siapa yang jedanya kepada sunnah, maka dia terbimbing. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga, berkumpul dengan komunitas-komunitas yang soleh. Berkumpul dengan komunitas-komunitas yang soleh ini sangat mempengaruhi hidup kita. Ada ilmu sisiologi yang berpesan seperti ini. Manusia adalah anak lingkungan di mana ia hidup. Jadi gimana lingkungan hidup kita teh? Jika lingkungan kita bau misalnya, kita akan terbawa bau. Jika lingkungan kita wangi, kita akan terbawa wangi. Kita harus pintar-pintar mencari lingkungan yang baik. Langsung yang keempat, membaca kisah-kisah teladan. Membaca kisah-kisah teladan. Karena membaca kisah-kisah mereka, kita bisa belajar lebih banyak dari kehidupan mereka yang sudah berpengalaman dan yang sudah diuji cobaan dan godaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka mampu untuk istiqomah beribadah dengan giat. Mereka mampu. Jadi yang keempat ini kita sering-sering membaca kisah-kisah teladan. Ada Imam Abu Hanifah berkata, kisah ulama mereka lebih aku senangi daripada membahas masalah fikih. Karena kisah-kisah
adalah adab dan perilaku seorang ulama. Jadi yang pertama, kita ulang, yang pertama apa? Memahami hakikat kedua kalimat syahadat. Yang kedua, sedang-sedang dan tidak berlebihan. Yang ketiga, berkumpul dengan komunitas yang soleh. Yang keempat ini, membaca kisah-kisah teladan. Satu lagi, yang kelima yaitu, yang kelima sangat mudah. Karena yang kelima ini, berdoa, memohon kepada Allah agar bisa diberi kelancaran untuk istiqomah. Kita tinggal berdoa kepada Allah agar bisa dilancarkan untuk istiqomah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap amal dilihat atau diperhitungkan di titik akhirnya. Jadi yang kelima ini berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Sekian kultum dari saya. Unzur mangkola walatang zur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.